Lagi sakit begini perlu obat pasti. untuk beli obat berobat ya, berobat udah kemana-mana nggak ada berubahnya, nyampe Semarang, Indramayu, ke Bogor, ke Tangerang, tapi nggak berubah. Tapi nanti kalau dikatakan itu buat biaya pengobatan. Iya, buat berobat. Aku perlu buat pengobatan habis banyak. Mereka nangis. Udah. Berarti Bang, untuk kasus ini akan ditindaklanjuti. Panjang perjalanan karir Pak Tarno dalam dunia entertain dengan sulapnya yang jenaka membawa gelak tawa membuat nama Pak Tarno segera terkenal di dunia hiburan tanah air. Banyak panggilan stasiun TV ataupun off-air yang memakai jasa Pak Tarno dalam menghibur penonton. Pundi-pundi keuangannya pun mengalir dengan cepat, sempat memiliki rumah, mobil, dan semua keperluan hidup yang terbilang cukup memadai. Sosok yang selalu tersenyum dengan membawa koper di kedua tangannya, berkelana di tengah keras hidupnya kota, beban hidup yang ia hadapi sekarang sudah tidak penting lagi baginya. Asalkan dia dapat memberikan senyuman kepada anak-anak yang melihat aksinya. Lika-liku perjalanan hidup Pak Tarno, dari terkenal hingga dikabarkan menikah lagi dengan seorang wanita, yang dimana wanita tersebut tidak tahu kalau Pak Tarno masih memiliki istri. Iya, awalnya Pak Tarno nggak cerita kalau dia ada istri yang lain. Oh, jadi pas deketin kamu nggak cerita? Enggak, dia cuma ceritanya saya tuh punya istri pramugari, katanya selalu penerbangan. Oh, gitu. jadi istrinya sibuk Iya, penerbangan. jadi dia kesepian, katanya dia sudah butuh pendamping. Gitu. Oh, tapi kan dia kasih tahu kalau ada istri gitu. Iya, tapi penerbangan terus, katanya istrinya pramugari. Oh, pramugari istrinya. Oh, jadi istrinya yang sebelumnya pramugari. Suka terbang. Iya, bener banget. Jadi beliau kesepian. Iya, jadi makanya saya menerima dia nikah gitu. Apa alasannya Bu Dewi mau Ya, dari perasaan? karena itu kan tiba-tiba ada perasaan ya, karena setiap hari dia datang lalu di pengorbanan dia lah dari Tanjung Priok ke Bekasi setiap hari gitu, malam-malam datang. Itu yang kamu lihat. Iya, jadi kan dia serius gitu, tiba-tiba baru seminggu aja langsung ngajak nikah. Oh, berarti itu adalah yang serius Oh, gitu. waktu itu memang tidak ada pacar kan ya? Enggak ada. Cuman yang menggerakkan hati itu keseriusannya beliau. Iya, ngajak sama. Namun dengan berjalannya waktu, semua berputar, usia bertambah, sakit pun menghampiri. Dengan sakit yang dideritanya, stroke membuat aktivitas Pak Tarno terhambat. Dari yang awalnya mempunyai sebuah mobil, rumah, asisten pribadi, semua menghilang, terjual guna membiayai sakit yang diderita. Beberapa kali Pak Tarno sebagai tulang punggung keluarga dengan keterbatasannya mencoba berjualan ikan hingga pernah dikabarkan menjadi pengemis di kota tua. Kabar itu pun sampai ke telinga Ria Ricis. Icis pun mendatangi Pak Tarno. Tampak Icis sangat menghormati dan menghargai Pak Tarno. Dengan tangan lembutnya, Icis mencium tangan Pak Tarno sebagai bentuk kesopanan terhadap yang lebih tua. Pak Tarno pun tak dapat menahan tangisnya. Icis pun ingin membeli dagangannya Pak Tarno. Bapak kenapa menangis? Loh, kok Bapak sedih? Bapak kenapa menangis? Aku mau belanja. Kamu kenapa jadi nangis? Bapak jangan nangis, aku sedih. Aku jadi kangen papa aku. Salim lagi deh. Bapak jangan nangis. Kenapa nangis? Kakak kenapa nangis? Aku ganggu ya? Bapak nangis. Nggak tega. Bapak aku mau belanja. Bapak kenapa nangis?
Aku jadi nggak enak gimana dong? Bapak kenapa? Oh senang, senang. Oh Bapak senang. Aku mau belanja, boleh? Kini, di masa tuanya dan diuji dengan sakit, Pak Tarno dirawat oleh istri pertamanya. Lama tak terdengar, ternyata Pak Tarno telah ditipu sebesar 100 juta dalam hal jual beli mobil. Ini menindaklanjuti statement kami sebelumnya bahwa ternyata kami kebetulan sedang memegang beberapa klien ya diduga terkena penipuan umroh. Ternyata kami selidiki terduga pelaku itu merupakan residivis, pernah diputus juga bersalah, ada hukuman 2 tahun. Ternyata kita selidiki lagi, ternyata pernah juga diduga melakukan penipuan terhadap Pak Tarno. Ya, Pak. Bapak kenal sama terduga pelaku Boki Rusun Noviana, Novi namanya. Nah, itu tadi. Dan jadi kronologisnya kurang lebih nanti kalau memang kurang jelas bisa ditambahkan Mas Agil atau Ibu. Kronologisnya Pak Tarno mau beli mobil baru, ditawarkan, dijanji-janjikan lewat si terduga pelaku aja. Waktu itu menyerahkan 100 juta Pak ya, mau beli mobil, ternyata saya ralat ya waktu itu Innova, saya bilang ternyata Avanza 100 juta untuk beli sebuah mobil, ternyata mobilnya nggak pernah ada. Ternyata yang baru sampai di cicil sama Pak Tarno baru 5 juta ya Pak. 5 juta tapi yang diterima Pak Tarno 1 juta gitu Pak ya. Sudah alami stroke, pesulap Pak Tarno juga alami penipuan. Ditemui di kawasan Cilincing, Jakarta Utara sore tadi, Pak Tarno didampingi istri pertama, Syariah, serta kuasa hukum Hendro Widodo SH memberikan keterangan kepada awak media terkait Pak Tarno alami dugaan kasus penipuan beli mobil senilai 100 juta rupiah pada tahun 2012 silam. Kepada Noviana, yang juga pemilik travel umroh yang sedang alami kasus penipuan puluhan jamaah umroh juga, yang masih diduga memiliki hubungan pertemanan dengan Ayu Hoirun Nurisa. Dulu mantan manajernya juga ada bukti bahwa Pak Tarno sama Ibu pernah mendatangi rumah terduga pelaku untuk nagih. Tapi sampai sekarang belum juga ada pembayaran ya Pak ya? Gitu. Menurut Hendro, terduga pelaku Noviana ini cukup jahat dalam melakukan tindakan penipuan. Beberapa tahun lalu, pelaku juga sempat dipenjara selama 2 tahun atas kasus penipuan travel haji. Untuk menuntut keadilan. Selama ini Pak Tarno sudah menggunakan pengacara sebelumnya yang disebut tadi dari Bandung atau Jakarta gitu oleh Bu Syariah. Namun sampai saat ini progresnya belum bisa terlihat maju gitu. Makanya untuk saat ini Pak Tarno meminta bantuan saya, Pak Cito, Pak Ilham, dan Mas Agil untuk menuntut keadilan kepada saudara terduga pelaku Boki Rusun Noviana itu. Langkah-langkah hukumnya nanti ke depan ya pastinya kita akan kumpulin barang-barang bukti-buktinya ya Pak Tarno ya. Nanti Pak Tarno akan cari juga dan kebetulan informasinya masih ada bukti-buktinya. Yang kedua ya kalau memang nanti kita lihat apakah masuk ranah pidana atau Dan saat ini, Pak Tarno pesulap juga menjadi korban penipuannya. Sempat ada pertemuan antara Pak Tarno dengan kuasa hukum yang dulu untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, yakni untuk mengembalikan uang Pak Tarno. Namun, seiring berjalannya waktu, Pak Tarno hanya menerima uang pengembalian 5 juta rupiah saja. Pak Tarno berharap uangnya bisa dikembalikan dan melalui kuasa hukumnya, Pak Tarno siap bermusyawarah agar uang tersebut bisa kembali. Karena uang tersebut sangat berarti bagi Pak Tarno, khususnya untuk biaya pengobatan. 100 juta. Enggak, yang 5 juta itu sama saya, sama si Mas dari pengacara orang Bandung di Tangerang. Disamperin ke sana. Ini lagi sakit begini penuh obat. Pasti. Menuntut beli obat, berobat. Saya berobat udah kemana-mana, nggak ada perubahannya. Nyampe Semarang, Indramayu, ke Bogor, ke Tangerang, tapi nggak berubah.
Berarti nanti kalau dikembalikan itu buat biaya pengobatan. Iya, berobat. Aku perlu buat pengobatan habis banyak. Ini lagi sakit begini perlu obat. Pasti. Perlu beli obat, berobat. Saya berobat udah kemana-mana, nggak ada berubahnya. Nyampe Semarang, Indramayu, ke Bogor, ke Tangerang, tapi nggak berubah. Berarti nanti kalau dikembalikan itu buat biaya pengobatan. Iya, berobat. Aku perlu buat pengobatan habis banyak.